Hai, pada video kali ini saya akan bahas mengenai sebaran fungsi pembaca. Yang pertama berkaitan dengan sebaran jumlah dan beda dari dua pembaca. Misalkan kita punya dua pembaca X dan Y yang sama-sama merupakan pembaca kontinu yang menyebar bersama dengan fungsi kepekatan peluang fxy. Dan misalkan kita ingin mencari distribusi dari yang pertama jumlah antara X dan Y tersebut. Jadi kalau kita misalkan Z sama dengan X plus Y. Dan yang kedua beda. Misalnya X dikurang Y itu V. Jika kita ingin mencari apa distribusi dari pembaca Z dan V ini. Ya setidaknya fungsi kepekatan peluangnya. Oke. Nah, maka kita bisa menggunakan teorema ini. Jadi fungsi kepekatan peluang Z-nya, bisa dicari dengan cara mengintegralkan untuk semua daerah fungsi tersebut. Ya. Yang pertama, kalau kita integralkan terhadap X, maka Y-nya diganti. Ya, Y-nya diganti. Karena Z sama dengan X plus Y, maka Y-nya sama dengan Z min X. Ya, Y-nya diganti dengan Z min X. Kalau kita ingin mengintegralkan terhadap Y, maka X-nya yang diganti. Jadi X-nya diganti Z min X. Z min Y, sorry. Z min Y ya, jadi itu. Nah, sedangkan untuk selisih V sama saja. Jadi kalau kita ingin mengintegralkan terhadap X, maka Y-nya diganti menjadi X dikurang V. Ya. Kalau mengintegralkan terhadap Y, X-nya diganti. X-nya diganti V ditambah Y. Jadi itu saja. Ya. Nah, kemudian apabila kedua perubahan ajak tersebut memang ya saling bebas, maka fungsi kepekatan peluang bersama di sini sudah langsung merupakan hasil kali dari fungsi kepekatan masing-masing. Jadi langsung fxx kali fyy. Nah, y-nya diganti saja tadi, ya. Tuh. Kita ambil teladan misalnya. Ini corollary atau semacam teorema kecil gitu ya. Kita ambil teladan. Andaikan perubahan acak X dan Y tersebut menyebar saling bebas dan identik dengan fungsi kepekatan peluang seragam 01. Seragam 01 ya. Nah, perlu diingat kalau kita ingin mencari jumlah X plus Y, X kisarannya dari 0 sampai 1, Y-nya kisarannya dari 0 sampai 1. Jadi nilai terkecil X 0 tambah 0, nilai terkecil Z 0 tambah 0, nilai terbesar Z 1 tambah 1. Jadi kisarannya dari 0 sampai 2. Nah, ya. Kemudian, caranya begini. Kalau kita ingin mengintegralkan terhadap X, maka Y-nya diganti. Y-nya diganti menjadi Z min X. Nah, karena fungsi kepekatan peluang baik X maupun Y itu seragam kontinu 01, maka X ini, jadi fungsi ini diganti menjadi seperti ini. Akan bernilai 1 apabila X-nya di antara 0 dan 1. Yang Y-nya diganti. Z min X ini akan bernilai 1 apabila nilainya di antara 0 dan 1. Nah, oleh karena itu, mungkin akan lebih mudah kalau kita buat semacam gambar begitu ya. Gambar begitu. Sumbu X-nya dari 0 sampai 1, sumbu Y-nya dari 0 sampai 1. Nah, kemudian gambar Z yang sama dengan X plus Y itu kira-kira gambarnya miring begini. Ya. Pada saat titik 00, Z-nya 0. Dari titik 01 sampai 10 itu untuk nilai-nilai Z yang sama dengan 1. Pada titik X1, Y1, Z-nya sama dengan 2. Nah, oleh karenanya, gambarnya seperti ini, kemudian ada garis-garis. Garis Z itu adalah garis di mana jumlah X dan Y sama dengan Z. Jadi Z-nya miring sejajar dengan
Y sama dengan X katakanlah gitu ya. Ya. Jadi dengan slope min 1. Oleh karenanya ini harus kita pisah. Jadi gambar tadi kita pisah. Jadi kita integralkannya ada dua daerah. Yang pertama di bawah garis yang menghubungkan titik 01 dan 10 ya. Itu kalau Z-nya di antara 01. Nah, kalau Z-nya di antara 01, maka X-nya nah, dari sini dari 0 sampai berbatas Z. Berbatas Z. Tergantung, pokoknya kalau Z-nya 0 ya X-nya hanya 0 saja. Kalau Z-nya 1, X-nya 1. Kalau Z-nya setengah, X-nya setengah. Oleh karenanya, di sini X-nya dituliskan dari 0 sampai Z. Tergantung Z di sini. Nah, demikian pula di sini. Demikian pula di sini. Ya. Dari yang sebelah atas garis miring ini, ya, atau Z dari 1 sampai 2, 1 sampai 2 di sini, maka X-nya, loh, kok begini caranya? Oke. Kita lihat dulu. Kalau Z1, maka X-nya 0. Kalau Z1 setengah, kalau Z1 setengah gini, X-nya setengah. Kalau Z-nya 2, X-nya 1. Oleh karenanya hubungan antara X dan Z ini adalah bahwa X itu dibatasi oleh Z-1 sampai terbesarnya X1 ya. Terbesarnya X1. Jadi daerah pengintegralnya. Setelah itu memang yang paling sulit, yang paling krusial itu di sini. Mencari hubungan antara X dan Z ini ya. Ya. Oke. Tapi dengan bantuan gambar nanti kalian bisa lebih mudah memahami ini. Jadi integralnya karena ini bukan X ya, bukan X. Jadi daerah Z untuk Z di antara 01 ini yang kita integralkan min tak hingga ini menjadi 0 sampai Z saja, 0 sampai Z dx ya. Di sini juga begitu. Untuk Z dari 1 sampai 2, X-nya ya, X-nya diintegralkan dx-nya dari Z min 1 sampai 1. Nah, oleh karenanya kalau kita evaluasi ini jadi Z, dari X dievaluasi dari 0 sampai Z menjadi Z. Jadi ini Z untuk Z di antara 01. Atau kalau kita tuliskan bagian pertama ini. Dan yang kedua, 1 dikurang Z min 1. Jadi 2 min Z. Ya, 2 min Z. Ya. Nah, untuk Z dari 1 sampai 2. Sehingga kita boleh menuliskan seperti ini atau dituliskan secara terpisah seperti ini. Oke, itu untuk penjumlahan dari dua pembaca. Ya. Yang masing-masing baca continue. Oke, ini jawabannya. Nah, bagaimana kalau selisih? Sama saja. Ya, ini soalnya sama, hanya permasalahan di sini X dikurang Y, bukan X plus Y. Jadi, saya namakan V juga. Nah, sama. Caranya begitu. X di antara 01 kisarannya. Y di antara 01. Nah, nilai terkecilnya pasti 0 dikurang 1, min 1. Nilai terbesarnya 1 dikurang 0. Jadi di antara min 1 dan 1. Nah, seperti tadi, sampai langkah pertama ini seperti tadi, hanya diganti di sini bukan Y-nya diganti menjadi X min V ya. X min V. Nah, tadi kan Z min X ya. Nah, ini X min V. Ya. Nah, kemudian masing-masing kita gantikan. Nih, kita gantikan ya fungsi kepekatan peluangnya. Fx-nya 1 untuk X di antara 1. Di sini untuk Y-nya, di sini Y-nya diganti X min V 1 apabila nilai di antara 01. Nah, dengan bantuan gambar juga begini ya. Kalau tadi garisnya begini, kan garisnya ke sana. Misalnya begini. Untuk titik-titik, ini kan min 1 sampai 2. Untuk titik X 0, Y-nya 1, di sini min 1 ya. Min 1. Nah, sampai kalau X-nya 1, Y-nya 0. Itu 1. Nah, yang 0 nilainya adalah garis apabila X sama dengan Y. Jadi, dari min 1 dari min 1 ke 0, dari 0 ke 1. Kita pisah V-nya dari min 1 ke 0, dari 0 ke 1. Nah, dengan cara yang sama tadi, kita bisa melihat, kalau min-nya 1, kalau V-nya min 1, X-nya 0. Sampai berapa? Nah, sampai nilai V-nya 0. V-nya 0, X-nya berapa? Nah,
Nah, ini ada hubungan antara X dan V-nya. X dari 0 ya, sampai V plus 1. Kalau misalnya V-nya setengah, kalau V-nya setengah itu di sini. Jadi ini V0, V-1, V- setengah, ya. V- setengah itu X-nya berapa? Nah, ini bisa lihat nanti hubungan, ambil 3 titik saja. Nanti ada hubungan bahwa X-nya itu dari 0 sampai V plus 1. Jadi X-nya sama dengan setengah. X setengah, V-nya min setengah. Ya. Oke. Nah, dan seterusnya ya. Ini juga begitu. Kalau ini sini gampang, yang agak krusial di sini. Nah, sehingga daerah pengintegralannya untuk V dari min 1 sampai 0 ini dari 0 sampai V plus 1. Sedangkan untuk V dari 0 sampai 1 diintegralkan dari V sampai 1. Kita dapatkan, kita evaluasi, ini V plus 1 dikurang 0, V plus 1, ya, untuk V dari min 1 sampai 0, atau ini, dan untuk V di antara 0 sampai 1, 1 min V. Jadi ini fungsi kepekatan peluang dari beda dua pengubah acak antara X dan Y. Apabila X dan Y sama-sama menyebar kontinu seragam 01 ya. Oke. Nah, bagaimana dengan sebaran hasil kali dan hasil bagi dari dua pengubah acak? Sama masalahnya. Kalau X dan Y merupakan pengubah acak kontinu yang menyebar bersama dengan fungsi kepekatan peluang XY, ya, seperti ini. Dan misalkan W sama dengan X kali Y. Dan U sama dengan X dibagi V. Nah, ini agak salah dikit. Ini mestinya Z-nya ini W ya. Z-nya ini W. Mungkin saya ganti dulu aja sekali langsung ya. Nah, ini W. Nah, ini W. Oke. Ini naiknya kalau langsung begini ya. Oke. Ya. Nah, ini kita ganti. Ini kalau diintegralkan terhadap X, maka Y-nya yang diganti. Y-nya diganti menjadi W per X. Nah, cuma di sini dikalikan seper harga mutlak X. Ya. Kalau X-nya diganti, diintegralkan terhadap Y, X-nya diganti W per Y. Dikalikan seper harga mutlak Y. Hanya ini saja bedanya ya. Sedangkan untuk yang pembagian cuma satu. Nah, kita harus integralkan terhadap Y. Dan diasumsikan bahwa tidak ada kemungkinan nilai fungsi dari Y ini yang sama dengan 0. Ya, itu ya, itu saja. Kemudian FU-nya, kalau U itu X per Y, ya, akan memiliki bentuk seperti ini. Jadi X-nya sama dengan U kali Y. X-nya diganti UY. F, UY, Y. Dikali harga mutlak Y. Jadi kalau perkalian ini dikalikan sepernya, kalau pembagian dikalikan harga mutlak yang di bawah. Gitu ya. Kita ambil teladan. Sama teladannya. W-nya X kali Y. X kali Y. X-nya 0, Y-nya 0, X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya dari 0 sampai 1. Maka nilai terkecilnya 0 dari W ini, nilai terkecilnya 0, hadir perkaliannya, dan terbesarnya 1. Nah, karenanya ini masih kita ngikutin seperti apa yang ada di soal-soal sebelumnya, bebas identik. Jadi X-nya di antara 01, W per X-nya di antara 01 juga. Nah, oke. Dan di sini kalau mau gampang dibuat alat bantu gambarnya ya, alat bantu gambarnya. Kalau W per X itu di antara 01, bagaimana hubungan antara W dan X ya. Nah, oke. Nah, di sini tetap saja X-nya di antara 01. X-nya di antara 01, ya. Gambarnya seperti apa ya. Ini kita dapatkan hubungan bahwa X-nya di antara W sampai 1. X-nya di antara W sampai 1. Dan ini pengalinya ya, seperti X. Karena X-nya lebih besar dari 0, ini nggak perlu diharga mutlakkan. Harga mutlaknya jadi bisa dilepas ya.
Nah, ini daerah pengintegralannya dari W sampai 1. Yang diintegralkan seper X dx. Integral seper X ln X. Ini beberapa literatur menggunakan log. Oke, saya ganti aja daripada membingungkan. Saya LL gitu ya. Oke. Hanya kalau log bilangan dasar 10, ada yang log 10 gitu. Log itu log bilangan dasar E. Oke, apa? Ganti aja. Min log W. Kalau W-nya di antara 0, 1. Itu yang perkalian, ya. Yang bagian ini sama halnya tinggal dimasukkan rumusnya. Yang kita harus hati-hati adalah di mana kita harus mengintegralkan, membagi ini. Jadi UY di antara 01. Nah, di antara 01 itu bagaimana kita membagi daerah tersebut secara terpisah. U-nya dari berapa sampai berapa, Y-nya dari berapa sampai berapa. Ya. U-nya dari, kalau ini karena ini hasil bagi ya, X-nya dari 0 sampai 1, Y-nya dari 0 sampai 1, maka nilai terkecilnya 0. Ya. Nilai terkecilnya 0, mendekati 0. Nilai terbesarnya mendekati tak hingga. Kalau X-nya 1, ini mendekati 0, ini mendekati tak hingga. Jadi, dari 0 sampai 1, 1 sampai tak hingga ya. 0 sampai 1, 1 sampai tak hingga. Dari 0 sampai 1, Y-nya ini, Y-nya ini, dari 1 sampai tak hingga, Y-nya, kan begini ya, Y-nya dari 0 sampai seper U. Nah, sehingga kalau kita lihat daerah pengintegralannya, diintegralkan terhadap Y, maka di sini integral Y, ya, Y dari 0 sampai 1 di Y. Yang di sini integral Y dari 0 sampai seper U di Y. Nah, kalau kita evaluasi ini, integral ini jadi setengah Y kuadrat, masukkan angka 1, setengah kurang 0, setengah ya. Sedangkan di sini jadi, seper U. Ini setengah Y kuadrat, jadi setengah seper U kuadrat. Nah, gitu ya. Dikurang 0. Nah, untuk U dari 1 sampai tak hingga. Ini distribusi U-nya memiliki fungsi kepekatan peluang ini. Mungkin yang perlu dicek bahwa integral FU ini harus sama dengan 1 supaya kita yakin bahwa U adalah FU adalah fungsi kepekatan peluang. Oke. Kita lanjutkan dengan teknik yang lain yang namanya teknik fungsi sebaran kumulatif. Nah, misalkan fungsi pengubah acak X memiliki fungsi sebaran kumulatif yang biasanya dinyatakan dengan Fx. Nah, Fx. Atau ini artinya peluang X lebih kecil sama dengan X kumulatif ya. Andaikan ada transformasi Y, ya, Y merupakan fungsi dari X. Ya. Jadi pengubah acak Y ini merupakan fungsi dari pengubah acak X. Kita ingin mencari apa distribusi dari pengubah acak Y yang baru ini. Ya. Dengan cara teknik sebaran kumulatif. Ya, oke. Nah, oke. Misalkan pengubah acak X memiliki fungsi normal baku atau normal dengan rata-rata 0 dan varian 1. Tentukan sebaran pengubah acak dari Y sama dengan X kuadrat. Oke. Bukan soal. Oke. Jadi FY, Y, ini diganti ya, FY, Y, peluang Y sama dengan, lebih kecil sama dengan Y, kemudian Y ini kita gantikan dengan hubungannya dengan X kuadrat. Ya. Tapi argumen di sini sampai di mananya tetap. Jadi X kuadrat lebih kecil sama dengan Y. Yang dalam hal ini kalau kita cari X kuadrat lebih kecil sama dengan Y itu setara dengan X di antara min akar Y, kalau ini diakarkan ya, sampai akar Y. Ya, oke. Nah, dengan demikian, kalau ini kita tahu
peluang X di antara kedua nilai ini, di antara A, B ini sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan B, dikurang peluang X lebih kecil sama dengan A. Oke, nah dengan cara begini, ya, peluang X lebih kecil sama dengan Y. Karena sebaran dari distribusi normal itu simetris terhadap titik nol, ya, simetris terhadap titik nol ya, maka peluang X dari min akar Y sampai plus akar Y itu sama dengan 2 kali. 2 kali integral dari 0 sampai akar Y. Dari fungsi kepekatan peluang normal baku. Seperakar 2pi kali E pangkat min U kuadrat per 2 DU. Ya. Oke. Nah, ini sama dengan, nah, kalau kita gunakan transformasi, ini menjadi, ini akar 2pi-nya ke depan, jadi 2 per akar 2pi integral dari, nah, dari 1 per 2 akar Z, E pangkat min Z per 2. Nah, di sini Z sama dengan U kuadrat. Ya. Z sama dengan U kuadrat. Nah, sehingga dz-nya diganti 2du. Ya. Atau U sama dengan akar Z ya. Ya. Sama aja nih, ya. U sama dengan akar Z. Di sini kan menjadi dari U sama dari U menjadi dz. Jadi Z sama dengan U kuadrat. dz 2du. Ya, 2du. Ya, jadi itu ya. Ini trik aja ini. Jadi 22 di sini, ya. Nah, akhirnya ini kita tahu ini menjadi integral dari 0 sampai Y, ya, akar 2pi, 1 per akar 2pi. Nah, kemudian ini menjadi gamma setengah, ya, 1 per gamma setengah. Nah, E pangkat min Z per 2 dz. Nah, gamma setengah berapa? Ya. Nah, ini untuk Y yang lebih besar dari 0. FY-nya ya, FY-nya. Jadi ini F besar Y. F besar Y-nya sama dengan ini. Ya. Nah, F kecil Y-nya tentunya turunan dari ini. Tentunya turunan dari ini. Jadi tinggal digantikan Z ini dengan Y. Seper gamma setengah kali seper akar 2pi E pangkat min Y per 2. Dan itu tidak lain adalah fungsi kepekatan peluang. Kalau ini fungsi sebaran kumulatif, ya, dari distribusi Chi kuadrat dengan derajat bebas 1. Chi kuadrat dengan derajat bebas 1. Ya. Oke. Atau gamma dengan R setengah dan lambdanya setengah. Jadi gamma setengah-setengah. Gamma setengah-setengah. Ya. Oke. Kita lihat fungsi yang lain misalnya. Yang lebih sederhana. Misalkan Pubahasa X memiliki fungsi kepekatan peluang fx 4x pangkat 3 untuk x di antara 0, 1 dan 0 untuk lainnya. Tentukan sebaran dari E pangkat X dan Z ln X. Oke. Pertama kita harus cari dulu fungsi sebaran kumulatif dari ini, yaitu integral. Ya, integral dari ini dx. Ya. Oke. Jadi fx 4x pangkat 3, f besar x, x pangkat 4 untuk 0 sampai 1, x-nya. Sebelum 0, kalau mau lengkap, sebelum 0, ini fx-nya 0, setelah 1, fx-nya 1. Ya. Nah, sekarang W. W-nya adalah E pangkat X. Jadi FW, peluang W lebih kecil sama dengan W, ganti W-nya E pangkat X, lebih kecil sama dengan W. Informasi yang kita dapatkan ini, kita harus merubah yang di sini ini menjadi X. Ya. Dengan argumen nanti yang ada di sini.
Supaya menjadi X, ini kita harus lon-kan. Melonkan di sebelah kiri, karena fungsi lon itu adalah fungsi yang naik, maka ln E pangkat X tetap masih lebih kecil dari ln W. Ya. Nah, sekarang ini X sudah dalam bentuk yang sama. Kalau di sini sudah dalam bentuk yang sama, argumen sini, ya, ini sama, digunakan untuk mengganti di sini. Jadi, ln W pangkat 4. Dan ingat, W-nya, kalau X-nya dari 0 sampai 1, W-nya apa? W-nya E pangkat X, E pangkat 0, ya, E pangkat 1. E pangkat X juga fungsi naik. Fungsi naik begini ya. Naik begini. Oleh karenanya di sini letaknya jadi E pangkat 0 lebih kecil daripada E pangkat 1. Jadi W-nya dari 0, dari E pangkat 0 atau 1 sampai E. Ya. Sebelum E. Oke, yang kedua. Yang kedua, X-nya apa? Z-nya ln X. Jadi kita ganti di sini. Ln X lebih kecil sama dengan Z. Ya. Lebih kecil sama dengan Z. Ingat, ini supaya jadi X, E pangkat ini. Ya, E pangkat ln X, X. E pangkat ini, E pangkat Z ya. Jadi, tinggal gantikan di sini argumennya, karena ini sudah dalam bentuk yang sama, format yang sama. Kita ganti X-nya dengan E pangkat Z. Jadi, E pangkat Z pangkat 4, E pangkat 4Z. Dan, ingat, X-nya dari 0 sampai 1. Ya. Ln 0. Ln 0 keminta hingga, jadi kita tambahkan plus di sini ya, 0 plus ya. Sampai ln 1 ya. Ln 1. Ini daerah fungsi Z-nya. Oke. Itu sebagai jawabannya. Kita lihat apa materi berikutnya. Oh, probability integral transformation. Jadi jika X baca continue dengan fungsi sebaran kumulatif Fx ya, maka transformasi kalau Gx-nya itu sama dengan F besar X yang kita sebut U misalnya, U ini memiliki distribusi seragam kontinu 01. Ya. Jadi kalau kita gantikan di sini Gx-nya Fx ya. Fx-nya, sorry. Robert. Oke. Fx lebih kecil sama dengan U. Nah, supaya di sini kita hasilkan X, caranya gimana? F inverse. F inverse Fx, jadi X. Kalau di sebelah kiri di F inverse kan operasi F inverse, di sini juga operasi F inverse. Nah, peluang X lebih kecil sama dengan F inverse. Nah, ini sudah dalam bentuk Fx ya. Jadi F min. Ini sebagai argumennya di sebelah sini. F dari inverse Fu sama dengan U. U-nya di antara 0, 1. Oleh karenanya, apapun distribusinya, kalau memenuhi persyaratan tertentu, ya, khususnya distribusi fungsi G-nya adalah fungsi 1,1, maka ada jaminan dia punya inverse, dan U tersebut memiliki distribusi seragam 0,1. Oke? Jadi U sama dengan Fx akan memiliki distribusi seragam kontinu 0,1. Oke, transformasi bersama. Apa yang dimaksud dengan ini? Jadi, misalkan pembaca bersamanya ada K ini, X1, X2, sampai Xk yang kita notasikan dengan vektor X, vektor pembaca. Vektor pembaca kontinu dengan fungsi kepekatan peluang bersama, Fx1, X2, sampai Xk yang positif. Ini nilai F kecilnya, mulai fungsi kepekatan peluangnya positif pada support. Ini support, di mana semua X ini didefinisikan. Kemudian ada pembaca Y di 1 sampai YK juga, yang terdefinisi dengan transformasi 1,1. Jadi, setiap Y ini merupakan fungsi dari semua X. Ya. Banyak fungsinya berapa? Harus sama dengan banyaknya variabel ini, misalnya. Ya. UI, jadi bisa paling banyak itu. Jadi, UI setiap, jadi Y1 merupakan fungsi dari semua X1 sampai K, Y2 sampai YK sama dengan ini. Ya. Jadi, oke. Jadi, harus ada sebanyak fungsi itu. Fungsi. Oke.
Nah, jika Jacobian kontinu dan tidak nol pada wilayah transformasi, maka fungsi kepekatan peluang bersama Y-nya adalah, jadi kalau kita menggantikan notasi Y-nya ini, gantikan semua dengan X-nya kali Jacobian. Nah, Jacobiannya apa? Habis ini kita terangkan. Jadi, dan X-nya ini apa? X yang di sini ini adalah jawaban dari Y sama dengan UX, inverse-nya maksudnya. Sedangkan Jacobiannya, yang dimaksudkan Jacobian itu ini. Jadi, lihat yang mudah diingat adalah yang pertama ini pembilangnya dx1, kedua dx2. Jadi yang baris itu dx, baris ke i, dxi. Sedangkan kolom y-nya diturunkan terhadap apa? Terhadap y. yj. Jadi dxi dy. Jadi dx dy bentuknya ya. Dari yang pertama sampai yang ke k. Di sini dari yang pertama sampai ke k. Oke? Itu Jacobiannya. Kalau di sini ini j-nya. Kalau di sini harga mutlak Jacobian. Artinya kalau siapa tahu determinan ini negatif, maka di sini dipositifkan. Oke, ambil teladan misalnya. Ambil teladan, misalkan kita punya X1 dan X2 perubahan acak yang saling bebas dan menyebar identik menurut sebaran eksponensial dengan parameter 1. Ya. Dengan demikian, fungsi kepekatan peluangnya seperti ini. Ya. Karena masing-masing parameternya 1. Ya. E pangkat min X1 min X2. Ya. Oke. Andaikan Y1 sama dengan X1. Y2 sama dengan X1 plus X2. Jadi, Y1 hanya fungsi dari X1 saja. Boleh. X2-nya 0 koefisiennya ya. Oke. Dengan demikian, kalau Y1 sama dengan X1, Y2 sama dengan X1 plus X2, maka ini yang dimaksudkan dengan jawaban dari tadi. Jadi kebalikannya. Oke. Kita nyatakan X1-nya sama dengan Y1. X1-nya sama dengan Y1. Kalau X1-nya sama dengan Y1, ini Y1. Berarti X2-nya Y2 min Y1. Oke. Dan Jacobiannya dengan demikian, ya. dx1 Y1. dx1 dy1, 1. dx1 dy2 nggak ada, 0. Ya kan? dx2 dy1, min 1. dx2 dy2, 1. Jadi kalau determinan ini 1 dikurang 0, 1. Ini sudah positif. Artinya kalaupun di harga mutlakan juga tetap 1. Ya. Oke. Sehingga fungsi kepekatan peluang bersama ya. Y1 dan Y2-nya ini menjadi, ya, tadi X1 tadi diganti dengan Y1. X2-nya diganti dengan Y2 min Y1. Sehingga kalau kita tuliskan E pangkat min X1, jadi X1-nya Y1, ditambah, kalau ini dalam kurung ya, Y2 min Y1. Karena Y2 min Y1, Y1 plus Y2 min Y1 tinggal Y2 saja. Jadi, E pangkat min Y2 untuk Y1 dan Y2 yang ada dalam B. B-nya apa? Hah? Oke, B-nya adalah himpunan semua pasangan Y1 dan Y2 sedemikian rupa sehingga Y1 lebih kecil dari Y2. Betul kan? Kan Y1 cuma X1. Y2-nya X1 plus X2. Ini X1, ini X1 plus X2. Berarti Y1 lebih kecil dari X2. Y1 lebih kecil dari Y2. Untuk semua bilangan positif. Jadi, jangan lupa menentukan B-nya. Jangan lupa ini terdefinisi di mana. Gitu. Karena kalau yang pertama, ini untuk X1, X2, baik X1 dan X2-nya lebih besar sama dengan 0. Sedang di sini ada hubungan bahwa Y1 harus lebih kecil dari Y2. Nggak mungkin Y1 lebih besar dari Y2 karena Y1-nya hanya X1 ya. Y1 ya. Y2-nya X1 plus X2. Oke. Nah, kalau mau mencari fungsi kepekatan peluang marginalnya, ya. F1, ya integralkan ini terhadap dy2. Diintegralkan terhadap dy2. Ya. Jadi kalau ini diintegralkan terhadap dy2, min E pangkat min Y2. Dievaluasi dari Y1 sampai tak hingga. Nah, ini sama dengan E pangkat min Y1. Untuk Y1 positif.
Balik lagi, ini fungsi kepekatan peluang eksponensial dengan parameter 1. Bagaimana dengan Y2? Sementara Y2 ini diintegralkan terhadap Y1. Ya. Nah, nilainya min Y1 E pangkat min Y2. Dievaluasi dari 0 sampai Y2. Yang nilainya sama dengan Y2 E pangkat min Y2. Untuk Y2 positif. Nah, oke. Nah, kita tahu ini eksponensial 1, sedangkan yang bawah ini gamma. Gamma dengan parameter 1, 2. 1 dan 2. Nah, ini soal tugasnya. Ya. Ada 3. Ya. Yang pertama, X1 dan X2 berubah zat saling bebas menyebar menurut sebaran seragam kontinu 01. Ya. Tentukan sebaran bersama. Y1-nya jumlah X1 dan X2, Y2-nya X2 dan min X1. Setelah itu, cari fungsi kepekatan peluang marginal Y1 dan Y2. Yang kedua, kalau distribusinya saling bebas menurut sebaran standar normal. Ya. Cari. Yang pertama, Y1-nya jumlah dari X1 dan X2. Yang kedua, rasio dari X1 dan X2. Kemudian, cari fungsi kepekatan peluang marginalnya, Y1 dan Y2. Dan yang ketiga, kalau distribusi masing-masingnya, X1 gamma N1 lambda, X2 gamma N2 lambda. Nah, Y1-nya jumlah, Y2-nya rasio. Cari juga fungsi kepekatan peluang marginalnya. Begitu ya, kalau ada hal-hal yang ingin tanyakan bisa tulis di komen atau japri ke email sigit.nugroho1960@gmail.com. Terima kasih.